wa alihi wa aswaji wa dzurriyyati wa qurrabati wa ali baiti ajmain wa ila musannifil kitab wa mukatibilatil kitab wa masyayikhihim wa ustadihim wa usulihim wa furu'ihim wa jami masyayikhina wa ustadina wa usulihim wa furu'ihim wa jami talamitana wa muridina wa liman fa'ati wa barakati hadil kitab wa hadil ulum fid dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fitaran. Amin ya rabbal alamin. Kitab Bayanil Ahkami Siyami, kitab menerangkan hukum-hukumnya puasa. 2 minggu lagi kurang lebihnya kita insya Allah puasa, supaya nggak lupa. Ini dibacakan bab puasa ya. Nah, di sini memang adatnya begitu ya, malam 1 biasanya ya. Wahwa adapun saum, siam ya, siam wa saumu dan saum itu masdaroni, dua-duanya adalah masdar. Makna huma adapun maknanya saum atau siam tadi lugatan dalam tata bahasanya itu al-imsaku, menahan. Jadi kalau makna lugotnya, makna lafadznya itu menahan. Makanya nanti beda. Menahan atau ngempet itu belum tentu puasa, tapi kalau puasa pasti ada menahan atau ngempetnya. Nah, itu entah apa yang diempet ya, kentut atau apa itu. Makanlah yang jelas ya kan, itu yang disebut daripada puasa. Nggak usah ribut lagi kita. Siam yang bener, saum, siam, saum sama ya. Saum ya boleh, siam ya boleh. Kalau bahasa kita Indonesia puasa, kalau bahasa orang kita Jawa poso. Nah ya, jadi cuma istilah saja. Wasaran dan di dalam syariatnya itu imsakun, menahan an muftirin, dari segala sesuatu yang membatalkan, biniyatin dengan niat maksusotin yang khusus, jami unahari di jami unahari di seluruh siang, qabilin yang dihadapi, lisaumi untuk berpuasa, min muslimin dari orang Islam, akilin yang berakal, tohirin yang suci, min haidin dari haid wa nifasin dan nifas. Yang disebut puasa atau siam tadi itu menahan dari segala yang membatalkan puasa dengan niat khusus di seluruh siang harinya. Enggak ada puasa beduk ya. Puasa beduk itu atau tengah hari itu untuk ngajarin anak kita. Jangan macam Pak Lupi kok masih puasa beduk itu ya. Apa Bang Firman biasanya masih puasa beduk tengah hari. Kalau bisa jangan lagi. Ini sekarang sudah ngaji, sudah tahu dalilnya. Biniyatin maksusotin jami unaha, naharin seluruh siang sampai maghrib. Nggak ada lagi sekarang puasa tengah hari ya. Kalau anak-anak kita itu untuk latihan, silakan. Masuk kita jah atau derajatnya atau levelnya sama dengan anak kita yang masih TK, SD kelas 1, 2 kan harusnya nggak sama ya. Itu begitu. Kalau yang kemarin masih puasanya tengah hari ya kan, itu kalau bisa ya latihan, itu begitu ya. Kalau mu'allif rahimahullah, puasa itu bikin sehat. Kata Nabi itu sumu tasihu, puasalah kalian semua maka kalian akan menjadi sehat. Itu begitu. Walal mu'alif rahimahullah, dengan niat yang khusus. Maksud niat khusus gini, Ramadan ya Ramadan, nadar ya nadar, kodok ya kodok, Senin Kemis ya Senin Kemis, umpama nisu Sa'ban, Rajab ya Rajab, dan lain sebagainya. Itu namanya dengan niat yang khusus. Wasara itu wujub siami, dan adapun syarat wajibnya puasa itu salah satu asya, ada 3 perkara. Wafi ba'dinuski, dan di sebagian redaksi arba'atu asya, ada 4. Karena kalau yang keempat itu bahaya. Kalau orang yang salah paham itu repot. Makanya tidak disampaikan yang nomor 4 itu.
Yang pertama itu al-islamu Islam wal bulugu dan balik, wal aklu dan juga berakal. Sudah tahu kemarin Islam bagaimana, balik bagaimana, berakal bagaimana. Yang terakhir, yang nomor 4 itu yang ulama tidak sepakat itu wal qudratu ala saumi, dan mampu atas puasa. Nah ini kalau ketemu Bang Firman, aku belum mampu Pak Guru, begitu nanti. Pokoknya tidak ada yang nomor 4 itu ya. Ketemu Bang Edi waktu di dulu, aku nggak mampu gitu. Kalau sekarang mau nggak mau, sudah ngaji ya. Lah iya tulisnya ada. Lah iya nomor 4 ini Pak, itu tidak sepakat para ulama bahwa itu masuk syarat gitu loh. Nah, maksudnya gitu, yo Islam balik berakal gitu baik. Kalau kudro itu tadi, pomo syaratnya harus kudro atau mampu, pomo kan. Akhirnya tadi Bang Firman, aku nggak mampu itu, makanya udah ditulis Bang Moklis gitu, maksudnya begitu. Makanya tulisannya, wahada dan adapun ilah kudrotu ala saum, ya kata-kata wa kudrotu ala saum itu sakitun gugur atau tidak dimasukkan ala nuskhoti di dalam sebagian redaksi kitab as-salah satu yang 3. Fala yajibu maka hukumnya tidak wajib apa asaumu puasa alal muttasifi atas orang yang bersifat bitidalika dengan yang kebalikan daripada Islam, kebalikannya balik, kebalikannya berakal. Ya, terus jadi kebalikannya kudro. Ya, Bang Firman tadi dapat alasan aku nggak mampu. Rokok tuh, nah aku rokok kan gitu. Jadi alasan ya. Kalau sekarang ya udah latihan ya, harus semalam penuh ya itu. Kok semalam penuh, sehari penuh gitu ya. Tadi kobilin, jami'in nahari kobilin ya. Wa faraidu saumi dan fardu-fardunya puasa, artinya harus dilakukan ketika puasa. Itu arba'atu asya, ada 4 perkara yang harus dilakukan bagi orang yang puasa, itu 4. Akadu adapun yang pertama itu an-niyatu niat. Niatnya tadi bil qalbi di dalam hati. Jadi biasanya kalau kita kan sudah diajari guru-guru kita, Pak Imam kita ya, para pegawai syara kita biasanya sudah sholat tarawih. Nawa itu sama godin an adai farti syari Ramadana hati sanati fardulillahi ta'ala kan gitu. Nah itu dalam hati kita sambil berniat begitu ya, itu kan lafadznya niat itu. Di hati harus niat, karena niat itu di hati. Cuman bedanya nanti kalau niat puasa itu harus nginapkan atau sebelumnya. Beda dengan sholat, wudhu, mandi kemarin. Harus serempak dengan pekerjaan tersebut gitu ya. Fa'ingkana maka jika ada apa saumu puasa, ada itu fardun fardu. Contohnya di sini karomadona seperti Ramadan, au nadron atau nazar, fala buddha maka hukumnya wajib min iko niati dari menjatuhkan niat lailan di dalam malam harinya. Ini diingat-ingat kalau puasa Ramadan, puasa nazar itu sebelum subuh harus sudah niat. Nah, itu ya. Dari mulai waktu isya sampai ibaratnya itu waktu subuh itu harus sudah niat. Kalau sudah masuk waktu subuh berarti tidak menginapkan niat. Ya, puasanya tidak sah. Kalau Ramadan tetap wajib puasa. Nah itu tetap haram makan di siang hari. Itu kalau Ramadan. Ramadan itu artinya haram makan siang hari sebenarnya. Jangan kok wah aku lupa niat ya. Aku nggak puasa ya, terus rokok sejalan-jalan ya kan. Terus makan marung nggak karu-karuan, terus tengah hari tadi kata Bang Firman tadi ya kan, tidak boleh begitu. Hukumnya haram makan siang hari, bukan perkara makanan hukumnya haram, tapi perlakuan makan di siang hari itu haram bagi yang tidak istilahnya itu ada udzur atau alasan syariat, contoh bepergian atau sakit dan lain sebagainya ya. Itu begitu. Jadi sudah tahu ya cara niatnya ya. Di malam hari khusus puasa dia tidak serempak dengan apa namanya pekerjaannya, tetap di dalam hati, tetapi dia sebelumnya atau di malam
hari sebelum subuh lah gitu. Jangan sampai lupa kita gitu loh. Wajibu dan hukumnya wajib apa ta'yinu mengkhususkan, mentertentukan fisomin, tidak fisomil fardi di dalam puasa fardu. Karomadona, contohnya seperti puasa Ramadan. Itu. Nah, ini dicontohkan niatnya, lafadz niatnya. Wa akmalu niyati saumihi dan adapun sempurna-sempurnanya niatnya orang yang berpuasa Ramadan itu ayakulah. Jika berkata siapa seseorang nawaitu somanggotin an adai fardi Ramadana hadi sanati lillahi ta'ala. Nawaitu somanggotin an adai fardi. Ini kamu nggak usah dikasih sehari Pak, boleh fardi sehari Ramadana. Fardi Ramadana apa Ramadhani Pak, karepmu dhewe. Semuanya boleh ya. Nah Ramadana ya ngerti, malaikat insya Allah ya ngerti. Nah Ramadhani ya sama wae kan gitu. Nah qala al-mu'allif rahimahullah. Pak, tapi kan itu apa? Singgot mutahal jumuk alam ya. Alam dengan ziyadah alif nun. Itu kan ghairu munsorib. Kan harus dibaca nasab. Nah kan gitu. Itu ya Subhan ya. Ketika sekolah dulu, ingat enggak? Nah, Pak Tamrin enggak ada. Ghairu munsorib di sini yaitu ada dua mane atau dua alasan, yaitu Ramadan nama bulan atau alam namanya. Yang satunya ziyadah alif nun, nama plus alif nun. Nah, maka menjadi ghairu munsorib. Nah, itu begitu, nggak boleh ditanwin ghairu munsorib maksudnya. Nah, tapi kan Pak, kalau ada alnya atau dimudhofkan kan hangus. Nah, ya terserah itu tadi lah. Nah ditetapkan ghairu munsoribnya atau hangus tadi terserah. Nah, itu ya. Makanya Ramadhana ya terserah, Ramadhani ya terserah. Dikasih fardi sahri ya boleh, fardi Ramadhana ya boleh, atau fardi Ramadhani ya boleh. Itu begitu maksudnya. Walal mu'allif rahimahullah. Nah itu. Lah itu kita niatkan di dalam hati. Nah itu ya. Jadi ini salah satu bedanya niat puasa dengan niat macam sholat, wudhu, dan mandi. Kalau niat puasa harus sebelum mengerjakan, sebelum subuh harus sudah niat. Di hatinya tetap di dalam hati, tapi sebelumnya itu bedanya begitu. Itu yang pertama. Wasani dan adapun yang kedua itu alimsaku menahan anil akli dari makan, wasurbi dan minum. Wa ingkolla walaupun cuma sedikit apa al-makulu yang dimakan, wal masrubu dan juga yang diminum. Ingda ta'amudi ketika sengaja. Ini bedanya ya. Jadi kata-kata makan itu, makan ketika kita puasa, ketika kita sholat, yang batalin puasa atau sholat ya, itu satu upo ya batal. Satu upo batal. Beda kalau kita kata-kata makan kok nyuguh tamu. Ya enggak seupo lagi beriman. Enggak satu apa lagi, tapi ya sepiring lah dadanya ya kan. Tapi kata-katanya sama, makan, tapi konteksnya berbeda. Kalau karena tamunya kasih makan, nanti kalau dihubungkan dengan ini berarti satu upo we batal. Berarti ngasih tamu tadi satu upo kan ya ora pantes. Sepiring lah Mas Fikri ya. Nah, itu gambarnya begitu. Jadi walaupun satu kata itu letaknya itu di mana itu berbeda. Kalau dalam sholat makan satu upo ya kan, itu batal sholatnya. Minum satu tetes batal sholat atau puasanya. Tapi kalau nyuguh tamu masa nak setetes makan juga. Maka cuma nak seupo Pak Lupi kan gitu. Itu bedanya begitu ya. Fa'in akala maka jika kok makan siapa seseorang nasian dalam keadaan lupa nih, ya kan? Memang biasanya tidak puasa, ica-icanya tuh puasa, nggak enak sama anaknya, ya kan? Nah, puasa siang hari yang biasanya makan habis satu piring, diingatkan lupa kan puasa. Oh iya nak lupa saya, boleh diterusin. Kalau memang lupa loh, lupa dengan lupa yang tahu kita, ya makanya
Ngapa semua pahala amal itu kok balasannya sudah Allah kasih tahu, kecuali puasa yang balas itu Allah sendiri. Karena puasa itu amal rahasia. Kalau sholat ngaji kan Bang Firman nampak di orang. Oh sholat cenak cenuk. Kalau puasa enggak tahu. Di depan orang caknya puasa lemes, bibirnya itu kering caknya kan, disebul-sebul terus gitu kan. Tapi kalau nanti di belakang kok makan ya enggak tahu. Yang tahu cuman dirinya sendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Kecuali pas ketuduk ya kan. Delik-delik dikira apa cak mancing. Diintip orang rumah, oh sambil merokok kan baru ketahuan ya kan. Tapi intinya yang tahu itu hanya dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Itu begitu. Jadi apa? Enggak ada. Nah, itu walaupun tidak ada termasuk itu, ya. Itu pembahasannya lain nanti, agak rumit itu ya. Fa'in akala, maka jika kok makan siapa seseorang nasian dalam keadaan lupa, au jahilan atau tidak tahu, nggak tahu bahwa makan atau minum itu batalin puasa, lam yaftur, maka tidak batal apa puasa tadi. Ingkana, jika ada siapa orang tersebut itu koribun, dekat koribu ahdin, dekat masanya bil islami, dengan Islam. Contoh macam saya, macam Pak Hudori bina orang SAD baru masuk Islam ya kan, tiba-tiba bulan puasa, jadi kita nyuruh kalian pada puasa ya, oke Pak Ustadz, rupanya pada makan babi lah kan. Nah itu ya tidak apa-apa karena baru belum tahu. Kalau kita ya jangan, sudah makannya ya haram makanannya, ain makanannya ya perbuatannya tadi ya membatalkan puasa. Tapi kalau itu tadi nggak apa-apa gitu, karena belum tahu. Au nasa'a, atau hidup baik dan jauh anil ulama, dari para ulama, atau dia itu tadi di kebun terus tidak pernah kumpul orang-orang yang tahu hukum. Wa illa, jika kok tidak begitu ya aftara, maka hukumnya batal. Kalau di dusun kok sampai tidak tahu bahwa makan dan minum itu batalin puasa, itu ya tetap batal gitu maksudnya. Wasalisu, dan adapun yang ketiga itu aljima'u, berhubungan suami istri amidan, dengan keadaan sengaja. Wa amal jima'u, dan adapun menjimak nasian dalam keadaan lupa, falkal aklu, maka seperti makan nasian dalam keadaan lupa. Mosok leh Pak, wong begitu sampai berkeringat bercucuran kok ibaratnya kok lupa ya kan. Ya pertama mungkin lupa kalau puasa, yang kedua kan ngigau bisa Pak Lupi, ngigau. Makanya dalam hukum itu ada namanya zina subhat Pak Lupi. Zina subhat ya, itu tidak bisa dihukumi Pak Lupi. Contohnya gimana? Orang ngigau tadi, kan ada orang tuh mimpi yang berjalan. Ada kan pernah dengar kasus mimpi berjalan, ya kan? Pak Lupi mimpi berjalan, dan terus ada perempuan namanya Jainah apa Solekah gitu. Ya sama wae ngimpi berjalan, ketemu di gerdu. Lah gitu-gituan, Pak. Ya kan? Setelah bangun, loh, kita kok begini. Nah, itu tidak bisa dihukumi khatmir. Tidak bisa ditakzir. Ya, karena sama-sama ngelindur tadi ngigau. Ya, walaupun ya itu 30% lah. Bisa percaya 30% Pak Lupi ya. Padahal itu Pak biasanya sadar ya, terus tanggung gitu kan. Ayo tanggung itu yang jadi masalah. Nah, lah sama dengan ini, ya kan? Jadi istrinya tidur, Pak Lupi ya tidur, ya kan? Sama-sama nggak sadar. Lah tiba-tiba begitu. Lupa kalau dia puasa. Itu namanya lupa itu. Nah, lah kalau ketika sadar kok dilanjutin, lah itu baru dosa tadi, batal tadi ya. Bayar kafaroh 60 hari itu gitu ya. Warobiu, dan adapun yang keempat itu ata'amudu, yaitu ata'amudul qai'u, sengaja bermuntah. Falau golabahu, maka andaikan kok mengalahkan atau memaksahu kepada orang tersebut apa al-qai'u, muntah-muntahan, lam ya betul, maka tidak batal apa somuhu, puasanya orang tersebut. Umpama kok mabuk perjalanan,
ya tidak batal. Tapi kalau sengaja wah gitu ya batal itu ya. Waladi dan adapun perkara yuftiru yang menjadi batal bi sebab alladhi siapa imu orang yang berpuasa itu asyaratu asya ada 10 perkara yang batalin puasa ada 10 akaduha wasaniha. Adapun yang pertama dan kedua itu sesuatu wasola yang masuk amdan dengan disengaja ilal jaufi kepada lubang al-mungfatihi yang terbuka, au ghairu mungfatihi atau yang tidak terbuka. Lubang kepala ya kan yang terbuka atau tidak terbuka. Contoh hidung, mulut. Nah, itu kalau kok ibaratnya dimasukin dengan sengaja menjadi puasanya batal. Minal makmumati ila roksi hingga sampai ke kepala. Makmumah apa sih itu maknanya? Yang umum ya, sesuatu yang umum dari kepala. Jadi hidung, terus telinga, mulut, nah, kan itu. Yang terbuka ataupun tidak terbuka. Mulut bisa terbuka, bisa tidak. Nah itu ya. Wal muradu dan adapun yang dimaksud itu wal muradu dan adapun yang dimaksud itu imsaku shaimi menahannya orang yang berpuasa an wusulil aini dari memasukkan sesuatu ilama kepada sesuatu yusama yang dinamakan dinamakan jaufan dengan lubang. Masukin apa saja ke lubang bagian kepala itu membatalkan puasa kalau sengaja. Kepala masuk lubang lebih batal lagi kena denda. Wasalisu yo kepala elok-elok kok dimasukin lubang ya kan denda. Wasalisu dan adapun yang ketiga itu al-huknatu bersenang-senang fi ahadisabila ini di salah satu dua jalan. Ngogrok-ngogrok silit umpama kan, ngogrok depannya ya kan. Entah apa pakai apa ndak tahu lah. Wah ya adapun huknah itu dawaun apa itu namanya berobat. Yuhkinu yang bikin enak dengan sesuatu tersebut apa almari itu orang yang sakit, siapa almari itu orang yang sakit dikubulin baik di bagian depan autuburin atau bagian belakang yang untuk kencing tuh maksudnya. Al mutabiru yang diibaratkan anhuma dari keduanya filmatani di dalam kitab matan tadi maksudnya dalam kurung itu bisa bila ini dengan dua jalan maksudnya dubur dengan kubul itu menjadi batal ya kan. Berak sambil puasa kok luamo terus diogrok-ogrok kan gini ya kan. Itu ya batal apalagi perempuan ya kan itu. Kalau mu'alif rahimu ya kata Pak Mukhlis tadi kalau kepala masuk lubang Pak enggak kepala jari masuk lubang batal ya gitu. Warabiu dan nomor 4 yaitu al-qai'u muntah-muntah amdan dengan disengaja. Fa'ilam yata amat maka jika kau tidak disengaja lam ya betul maka tidak batal apa somuhu puasanya orang tersebut. Kama seperti keterangan hukum sabaqah yang sudah diterangkan tadi. Wal khamisu dan adapun yang kelima itu alawatu bersenang-senang amdan dengan disengaja fil farji di alat kelamin. Fala yuftiru maka tidak batal siapa soimu orang yang berpuasa bil jimai dengan jima nasian dalam keadaan lupa. Sama seperti keterangan sabaqah yang sudah lewat tadi. Pokoknya kalau lupa nggak batal titik gitu ya. Terus bedakan lupa nggak lupa yang tahu diri kita sendiri. Lupa apa lupa dengan ngelupa. Wasadisu dan adapun yang keenam itu al-ingzalu keluar mani. Bahwa adapun yang disebut keluar mani itu khurujul mani keluarnya mani. An mubasaratin dari tersentuh. Bila jimain dengan tanpa menjima. Entah dipegang apa dilus-lus. Nah, ya. Kok muncrat. Nah, gitu. Atau disogok-sogok tadi, maka membatalkan puasa gitu. Atau orang-orang tuh pakai sabun apa-apa itu kan, nah, itu batal itu. Muharraman baik itu haram karena adanya. Contohnya kaikhrojihi mengeluarkannya mani biadi dengan tangannya sendiri apa meloco. Itu ya. Masturbasi. Au ghairu muharramin atau enggak haram. Contohnya yang bagi sudah punya istri
Kaikhroji seperti mengeluarkannya mani biadi zaujatihi dengan tangan istrinya. Dek, ini dek, tolong dek. Nah, itu. Dia apa dek? Diurut. Nah, umpama. Kalau keluar mani batal. Au jariyati atau hamba sahayanya. Wa taroza dan dikecualikan bil musbasaroti dengan menyentuhnya. An khurujil mani dengan keluarnya mani bihtilami sebab mimpi fala iftara maka hukumnya tidak batal bihi sebab mimpi jasman dengan pasti. Kalau mimpi tidur siang ya kan molor terus biasanya. Wah, tidur kan ibadah Pak, puasa terserah lah ya kan itu. Nah, tapi mimpi begitu enggak batal tapi tetap wajib mandi. Jangan pengen nanti puasanya enggak batal enggak mandi ya. Wasabiu dan adapun yang ketujuh ila akhir asarati hingga akhir ke-10 itu al khaidu nomor 7 haid, nomor 8 wanifasu dan nifas, nomor 9 wal majnunu dan gila, yang terakhir waridatu dan murtad. Murtad bagaimana kemarin tuh banyak ya. Misoi kiai ulama murtad loh Bang Edi. Walal mu'alif termasuk loh itu kemarin ya. Menyelisih para ulama kita, guru-guru kita termasuk. Famata toro'a maka ketika terjadi apa syai'un sesuatu minha dari entah khaid, entah nifas, entah gila, entah murtad tadi, fi asna'i shaumi atau dari awal tadi, fi asna'i shaumi di tengah-tengah puasa, abtolahu maka membatalkan apa syai' atau sesuatu kepada puasanya. Kalau terjadi salah satu 10 itu berarti puasanya menjadi batal. Wal yustahabu fi shaumi salah satu asya. Disunahkan dalam puasa itu 3 perkara. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahirabbil alamin.